Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marples Inc. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners di seluruh Indonesia. Apa kabar Anda? Kembali saya William Darmawan menjumpai Anda dalam Smart Digimart, Digital and Marketing selama 1 jam ke depan. Tentunya menghadirkan topik-topik yang bermanfaat, menarik dan menginspirasi Anda untuk bagaimana kita mensiasati strategi marketing ke depan dan juga berkaitan dengan banyak hal ya yang tentunya terkait dengan digital and marketing. Dan untuk Anda semua, topik di malam hari ini adalah Strategic Foresight for Creating the Future. Wah, ini menarik banget ya. Namun sebelum kita membahas lebih mendalam lagi, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM pada malam hari ini, karena kami juga sedang live streaming selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sudah ada kedua narasumber di malam hari ini, Smart Listeners. Ada Mbak Afina Faza Hoirunisa, Associate Consultant Marples Institute. Halo, selamat malam Mbak Afina. Halo, malam Mas. Gimana kabarnya Mbak Afina? Alhamdulillah baik. Gimana Mas William? Semoga Ya sehat baik selalu. juga. Semangat terus ya tentunya di Semangat. bulan Ramadan ini. Dan terima kasih telah bergabung bersama kami Mbak Afina. Kemudian juga ada Mas Yahya Faisal, Bisnis Analis Marples Institute. Halo, selamat malam Mas Yahya. Halo, selamat malam Mas William. Gimana kabarnya Mas Yahya? Alhamdulillah baik Mas. Mas sendiri baik. Ya baik, terima kasih Mas Yahya telah bergabung bersama kami. Dan Smart Search untuk Anda sekali lagi, selain mendengarkan di 10 kota, Radio Smart FM, Anda bisa menyaksikan di YouTube channel Smart FM sekarang juga, karena kami juga sedang streaming di sana. Topik kita adalah Strategic Foresight for Creating the Future. Saya mau sebagai pembukanya dari Mbak Afina. Kenapa topik ini diangkat dan apa mungkin gambaran tentang Strategic Foresight for Creating the Future ini? Silakan Mbak Afina. Ya, oke. Sebelumnya kita bahas dulu kenapa ya strategic foresight itu kita bahas sekarang. Tujuannya adalah supaya kita bisa prepare ke depannya seperti apa. Karena kalau kita lihat nih, kasus yang kemarin banget kita alami gitu ya, selama kemarin pada COVID selama 2020, 2021, itu kan sangat berubah sekali ya, karena dan itu pun kita nggak ada prepare untuk untuk menghadapi itu gitu, dan kelihatan banget kita kaget, bahkan kita kacau dan lain-lain. Nah, untuk itu sebaiknya alangkah lebih baik nih kita tuh mempersiapkanlah future itu gitu loh. In case amit-amit kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi, bisa jadi yang lebih parah gitu. Bisa jadi perubahannya bukan karena penyakit, tapi juga karena iklim, ataupun mungkin karena teknologi yang sekarang berkembang sangat pesat. Nah, itu sebenarnya tujuan kita untuk bisa prepare dari hal-hal tersebut gitu. Makanya kenapa kita harus belajar strategic foresight? Ya karena kita harus prepare terkait dengan future itu. Dan sebenarnya strategic foresight itu bukan hanya terkait dengan prepare, tapi juga gimana kita bisa nge-create future itu gitu. Jadi bukan predict the future, tapi create the future-nya gitu. Oke, mempersiapkan apa yang akan terjadi ke depan dan hal-hal yang mungkin di luar dugaan bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, Ya, saya ke Mas Yahya. Hal-hal apa saja sih yang sebetulnya mungkin bisa dipersiapkan? Mungkin sebelum 2019, itu kan kita nggak kepikiran ya bakal ada COVID ya. Nah, kira-kira kalau ke depannya itu, ya mungkin selain penyakit atau pandemi, hal-hal apa saja yang bisa ada kemungkinan terjadi dan bisa diantisipasi sejak sekarang? Baik Mas William. Jadi mungkin aku mau ngelihat terlebih kayak mungkin kita ambil contoh dari COVID dulu ya Mas ya. Kan kalau COVID itu kan kemungkinannya kecil banget ya Mas, tapi dampaknya sebegitu besar. Dan tentu kita juga harus mengantisipasi apa yang terjadi setelah COVID, yaitu adanya perubahan-perubahan lain. Nah, perubahan-perubahan lain itu berdampak di kehidupan kita sekarang. Contohnya adalah kemajuan digital yang sangat tinggi, kemudian social distancing dan sebagainya, itu kan merubah sosial sosial kehidupan sosial untuk kita jadi mampu untuk berinteraksi, tidak lagi terbatas jarak lagi kan. Nah, kita harus melihat ke depan, contohnya kurang lebih seperti itu, Mas. Kan sekarang kalau yang lagi naik itu adalah contohnya terkait dengan AI atau Artificial Intelligence gitu. Ya. Nah, kita bisa ngelihat kalau sekarang itu
banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin mulai tergantikan atau mungkin juga malah dibantu dengan AI. Nah, tentu kan hal ini bisa diantisipasi ya Mas ya. Tentu kita harus melihat perubahan-perubahan lainnya juga yang terjadi karena adanya AI ataupun perkembangan lainnya. Kayak gitu sih Mas. Nah, kalau misalnya bencana alam atau hal-hal yang berkaitan dengan ya alam, itu juga apakah menjadi satu strategi yang masuk di sini ya sebelum kita membahas lebih lanjut? Gimana Mas Yahya? Tentu salah satu kejadian alam juga pasti kan kita harus pertimbangkan ya Mas ya, apalagi kayak bencana alam dan sebagainya. Tapi tentu kan kita ada batasan untuk mengetahui kapan hal itu bakal terjadi gitu. Nah, untuk di strategi foresight ini ya kita melihat kira-kira bencana alam apa yang memberikan impact yang paling besar gitu. Nah, kemudian dari situ kita akan melihat bagaimana impact-nya, kemudian apa yang dapat kita lakukan untuk melakukan antisipasi atau agar bencana alam itu dampaknya dapat kita manfaatkan kayak gitu sih. Mbak Afida ada yang ditambahkan? Oke, mungkin ini nyambung juga Mas sama background-nya kenapa kita harus membuat strategic foresight ya. Karena ada 3 elemen yang harus kita lihat. Pertama, apa saja sih yang terjadi gitu saat ini. Kedua, tren-tren apa yang terjadi. Ketiga adalah hal-hal yang kemungkin terjadi tapi dampaknya besar. Kayak tadi misalnya bencana alam, kemudian juga kasus COVID, kemudian juga sekarang lagi marak cybercrime. Walaupun itu jarang terjadi, tapi impact-nya sangat besar. Nah, 3 poin itu jadi background kita untuk bisa menganalisis bagaimana sih situation atau kita bilang uncertain condition gitu. Untuk bisa menganalisis si strategic foresight ini gitu. Baik, sebagai pembuka sangat menarik diskusi kita pada malam hari ini, Smart Listeners, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan bisa ke YouTube channel karena kami juga sedang streaming di sana. Dan Anda jangan kemana-mana, Smart Digimark, Digital and Marketing, segera kembali setelah pesan-pesan berikut. Smart Digimark akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimark, Digital and Marketing bersama tim Marplusing. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Digimark, Digital and Marketing. Topik kita di malam hari ini tentang Strategic Foresight for Creating the Future. Untuk Anda yang ingin menyaksikan, ada PowerPoint yang dibagikan pada malam hari ini di YouTube channel. Dan presentasi ini bisa Anda lihat langsung ya. Jadi bisa ke YouTube sekarang juga. Karena topiknya sangat menarik ya. Bagaimana kita mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan
atau apa yang akan terjadi ke depannya, baik itu dari segi mungkin teknologi atau mungkin hal-hal yang tidak bisa diprediksi ya, yang berkaitan erat dengan bisnis kita. Silakan Mbak Afina atau juga Mas Yahya untuk menyampaikan presentasinya di malam hari ini. Dan sekali lagi Smart Listeners, Anda bisa ke YouTube ya untuk menyaksikan, dan presentasinya tentunya tentang strategic foresight. Tadi di sesi awal sudah dijelaskan kepada Smart Listeners tentang apa itu strategic foresight secara umum. Silakan Mbak Afina. Oke, baik. Mungkin kita langsung bahas terkait dengan tahapannya ya. Tahapan kita membuat strategic foresight-nya gitu. Nah, untuk tahapan pertama itu kita ada yang namanya framing the challenge, atau simpelnya adalah kita menentukan scope-nya nih. Scope kita membuat strategic foresight sampai sejauh mana. Di mana yang pertama itu kita menentukan time horizonnya, atau berapa lama sih durasi yang akan kita gunakan ketika membuat strategic foresight. Yang pertama tuh kita jawab dulu strategi apa sih yang mau kita jawab gitu. Misalnya gimana sih pemerintah menghadapi tantangan terkait dengan kestabilan sistem keuangan Indonesia gitu misal. Kemudian kita buat scope-nya adalah kira-kira faktor apa sih yang bisa memperkuat kestabilan sistem keuangan Indonesia selama kurang lebih 10 tahun gitu. Atau waktunya 10 tahun itu gitu. Itu tahapan pertama sebenarnya. Kemudian di tahapan kedua, itu ada namanya situation analysis. Tujuannya adalah kita mengidentifikasi kira-kira faktor-faktor apa saja yang bisa terjadi selama yang menjadi background-nya gitu. Kemudian dari situ kita bisa gunakan yang namanya 5 driver of change, yang terdiri dari teknologi, kemudian juga market, kemudian political legal, social culture, dan juga ekonomi gitu. Nah, dari situ kita bisa petakan lagi yang tadi saya sampaikan bahwa ada 3 elemen. Pertama, gimana sih apa yang terjadi dari 5 elemen tersebut, Ya. kemudian tren-trennya seperti apa, kemudian juga ada yang namanya faktor wildcard kita bilang, yang peluangnya sedikit, peluangnya akan minimal, tapi dampaknya luar biasa. Nah, kemudian dari situ kita carilah poin-poin paling kritikalnya gitu. Misalnya dari segi teknologi gitu. Sekarang kan teknologi tuh semakin berkembang pesat ya, Oh, ya kan? Dan kalau misalnya kita lihat kira-kira apa sih wildcard-nya atau yang bisa jadi possible akan terjadi tapi minim lah gitu, tapi dampaknya luar biasa, itu adalah dari segi cybercrime gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian juga dilanjutkan di tahapan ketiga, di mana kita setelah tahu situasinya, setelah kita membuat skopnya, kemudian juga kita tahu situasinya, yang ketiga kita melakukan proyeksi. Proyeksinya adalah titik mana sih yang sebenarnya paling kritikal gitu. Gitu. Dari situ tujuannya adalah buat kita menentukan skenario-nya. Skenario di masa depan seperti apa gitu. Kemudian dari kita membuat skenario, kita analisis impact-nya, baik impact dari segi positif dan impact segi negatif. Tujuannya apa? Tujuannya kita untuk menentukan skenario mana yang paling bisa kita gunakan. Gitu kurang lebih untuk oke. pembuatan strategi foresight-nya. Untuk pembuatan strategic foresight ya, Anda bisa ke YouTube channel, ada presentasi di sini ya, di mana Anda bisa membaca kembali bagaimana cara membuat strategic foresight yang bisa Anda terapkan di perusahaan atau juga di tempat Anda bekerja. Nah, berbicara tentang strategic foresight, ini sebetulnya cocoknya di industri apa sih, Mbak? Atau menjangkau semua industri? Oh, sebenarnya semua industri sih, Mas. Sebenarnya pada intinya ini tuh bisa digunakan dimanapun dan kapanpun sebenarnya. Tapi asalkan dengan catatan cakupannya luas, karena strategic foresight ini lebih baik dibuat ketika banyak kolaborasi dari berbanyak pihak gitu. Kayak tadi balik lagi ada 5 driver of change. Ada orang-orang yang ahli teknologi, kemudian juga ada orang-orang yang ahli di bidang market,
di bidang legal. Nah, mereka berkumpul, berkolaborasi untuk membuat strategic foresight ini gitu. Karena cakupannya luas dan dampaknya pun lumayan gitu. Dampaknya pun luar biasa gitu sih. Apa contoh keberhasilan dari strategic foresight? Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang sudah bisa digambarkan gitu ya, berhasil mempersiapkan strategic foresight ini, Mbak Afina atau Mas Yahya? Nah, silakan ya. Mhm. Mungkin salah satunya ini ya Mas, penerapan dari kemudian pembayaran melalui QR yang sering kita jumpai sekarang. Kan bahkan di jajanan-jajanan pinggir jalan, mumpung di Ramadan sekarang kan banyak takjil yang udah bisa bayar pakai QR ya Mas ya. Nah Betul. itu tuh sebenarnya secara nggak langsung tanpa kita sadari itu tuh didorong oleh salah satu institusi keuangan di Indonesia Mas. Nah itu adalah hasil dari strategi foresight yang telah dilakukan sebelumnya, di mana institusi tersebut melihat adanya perkembangan di mana masyarakat atau kita sebagai konsumen ini menuntut kemudahan untuk melakukan pembayaran, di mana pembayarannya harus cepat serta mudah juga. Nah, di situ secara nggak langsung didorong untuk pembayaran melalui QR dengan cara dipermudah seperti itu, Mas. Apakah dengan contoh QR ini ya, atau kris ini, itu juga memang salah satu hal yang muncul setelah terjadinya pandemi? Mungkin kalau nggak ada pandemi, kris ini akan ada, tapi nggak secepat sekarang gitu, atau bagaimana? Betul sih, Mas. Secara nggak langsung itu sangat terpengaruhi karena kan kita ngelihat setelah pandemi adanya pergeseran di mana orang-orang nih pengen agar lebih cepat, agar bisa lebih cepat nih masa apa gitu, lebih fast living lah kasarnya. Nah ini kan terjadi karena adanya social distancing gitu, di Hmm. mana apa-apa nggak terbatas jarak lagi, layanan kayak kita bikin rekening di bank juga sekarang kan udah nggak harus ke banknya gitu ya, ada namanya digital bank gitu. Itu kan terjadi karena adanya social distancing di ketika waktu COVID gitu. Nah hal itu kemudian mendorong salah satunya adalah kemudian dalam melakukan pembayaran yaitu melalui QR itu, Mas. Dengan adanya kris ini ya, dan ini Hmm. merupakan satu hal yang muncul setelah pandemi, di mana masyarakat itu ingin lebih simpel, lebih mudah dalam hal pembayaran ya. Nah, bagaimana dengan industri-industri lain, Mbak Afina? Apakah juga sebegitu pentingnya melakukan strategic foresight ini di dalam keadaan yang mungkin sekarang bisa dikatakan ya karena after pandemi ya sudah mulai stabil. Tapi kan kita nggak tahu ya dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi apa. Ini bagaimana nih? Oke. Mungkin ini bukan hanya di industri ya, tapi di seluruh dunia gitu. Salah satu contoh hasil dari strategic foresight adalah SDGs. Mhm. SDGs ini kan sebenarnya bagaimana upaya kita dan pemerintah untuk preventif terkait dengan bagaimana perubahan iklim, kemudian juga perkembangan teknologi, kemudian juga perkembangan manusianya. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk prepare itu gitu. Makanya dibuat Sustainable Development Goals. Itu sih Mas, kurang lebih contoh realnya nih yang di depan mata itu. Salah Dan satu. di sini memang sudah dipersiapkan dengan baik ya. Betul. Mhm. Dan untuk menemukan mungkin skenario atau juga implikasi yang tepat gitu ya, diperlukan framing challenge. Nah, ini saya mau nanya dulu nih, bagaimana sih atau gambaran framing challenge itu seperti apa sih, Mbak Afina atau juga Mas Yaya? Gambaran framing challenge itu yang tadi Mas, yang kita mau menentukan skopnya sejauh mana nih eh, skenario atau strategic foresight yang akan kita buat gitu. Kayak misalnya kita ambil contoh framing question atau framing challenge-nya ini adalah kita mau menjawab bagaimana tantangan yang dihadapi ketika adanya pergeseran teknologi atau peningkatan teknologi di bidang sistem keuangan gitu. Mhm, mhm. Kemudian faktor apa saja yang bisa memperkuat tersebut dan dapat berdampak. Nah, kurang lebih kita akan ukur di 10 tahun gitu, kurang lebih gitu. Bisa jadi si QRIS ini adalah hasil dari strategic foresight dari beberapa tahun lalu gitu. Bisa jadi ya, memang sudah Iya. diprediksi ya, dan termasuk yang berhasil ya untuk saat ini, karena masyarakat sudah banyak mempergunakan kris ya. Ini salah satu contohnya ya, Mbak Iya, Afina ya. iya Dan betul. membahas tentang mungkin strategi. Nah, ini tadi dikatakan juga diperlukan kolaborasi dalam skala yang besar. Nah, ini maksudnya apa ya? Mungkin bisa aku jawab, Mas. Silakan.
Oke, jadi mungkin balik lagi ke yang framing ya. Jadi salah satu contoh framing yang kita jalan itu adalah Indonesia Emas di 2045 kan. Mhm. Itu kan dibatasi di tahun 2045. Nah, kenapa sih nggak sampai 2050 atau 2060 dan ke depannya? Itu kan yang menjadi batasan akan strategi Forsake ini gitu loh. Kita jadi kayak ngecoba nge-framing sejauh mana nih strategi Forsake itu dilakukan. Nah, tentu kan untuk mencapai Indonesia Emas itu kita nggak bisa nih cuma pemerintah doang yang melakukan segala pekerjaan ataupun kayak mendorong ekonomi ataupun industri dan sebagainya. Perlu eh, berbagai pihak lain yang tentu dari masyarakat sendiri, kemudian dari industri-industri ataupun perusahaan-perusahaan lainnya dalam membangun Indonesia Emas itu. Gitu. Contohnya ya, Indonesia Emas 2045. Sudah dapat gambaran Smart Listeners, nanti kita akan membahas lebih mendalam lagi. Anda jangan kemana-mana, tetaplah dalam Smart Digimart, Digital and Marketing. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marples Inc. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Digimart, Digital and Marketing. Topik kita sangat menarik di malam hari ini tentang Strategic Foresight for Creating the Future. Nah, ini menarik ya, Creating the Future ini menjadi satu yang ditekankan ya, dan menjadi judul kita di malam hari ini. Nah, maksudnya apa sih Creating the Future? Kenapa nggak mungkin mempersiapkan atau mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi ke depannya? Kenapa harus Creating the Future, Mas Yahya? Mungkin salah satu yang aku suka adalah gimana caranya kita tuh jadi proaktif sih Mas sebenarnya. Jadi kan kalau strategi pada umumnya itu kita berusaha untuk reaktif terhadap keadaan ya. Jadi kita ngelihat nih gimana keadaan sekitar kita sekarang, kemudian kita bereaksi. Nah untuk strategic foresight ini berbeda Mas. Jadi kita lebih ke melihat keadaan sekitar kita nanti, kemudian kita proaktif untuk membangun keadaan sekitar yang mendukung kita gitu. Nah perbedaannya ada di situ Mas. Jadi gimana cara kita lebih proaktif dalam membangun masa depan tersebut. Mbak Afida ada tambahan? Selain itu, selain proaktif juga, sebenarnya kita mungkin pernah ada yang dengar namanya Fukadamo. Nah, volatility in change, uncertainty in competitor, kemudian juga complex in customer, ambiguity in company gitu ya. Gimana caranya kita prepare si Fuka itu dijawab dengan Damo gitu. Misalnya kayak Discover itu kayak tanggap gitu terhadap apa yang berubah, kemudian juga kita bisa menemukan peluang atas perubahan yang terjadi gitu.
Kemudian juga kita bisa mencari alternatif yang berani gitu. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan momentum yang ada gitu. Kurang lebih kan seperti itu sih. Memanfaatkan momentum yang ada. Bagaimana gambarannya? Apakah kita mungkin melihat ada peluang gitu ya ketika contohnya aja pandemi ya, Hmm, ini banyak sekali industri yang di satu sisi industri banyak juga yang mungkin berguguran gitu ya atau juga mungkin mengalami masalah, tapi di sisi lain itu banyak juga industri yang cukup maju dan juga berkembang. Nah, ini kira-kira bagaimana gambarannya? Silakan. Oke. Nah, mungkin kita ambil contoh terkait dengan memanfaatkan momentum ya. Hmm. Salah satu manfaat momentum yang bisa kita lihat kalau di industri financial service gitu. Sekarang dengan adanya shifting nih, orang-orang yang behaviornya awalnya datang ke bank dengan berbagai macam apa ya ketidaknyamanannya yaitu adalah antri dan Antri, lain-lain. betul. Ya, nah, kan itu pain point banget ya buat kita ya nyebelin banget gitu ketika kita datang ke bank lamanya untuk antri bukan untuk dilayani gitu. Nah itu salah satu momentum sebenarnya yang bisa digunakan. Yaitu adalah dengan munculnya mobile banking, yang di si mobile banking itu sekarang, kalau dulu kan kita cuma transaksi aja ya. Kalau sekarang tuh bahkan kita bisa bikin rekening, bahkan kita bisa komplain di situ. Nah, itu salah satu cara bank untuk memanfaatkan momentum yang ada gitu. Itu sih salah satu contoh simpelnya ya yang kita lihat sehari-hari. Gitu, Mas. Kita melihat ya sekarang pembukaan rekening itu bisa dari gadget ya atau dari smartphone kita, kemudian video call dengan customer service-nya. Ini sebetulnya memang satu hal yang mempermudah kita juga ya dan banyak sekali penyesuaian ya dari masyarakat. Nah, apakah ini juga selalu berkaitan dengan teknologi nih Mbak, strategic foresight ini? Gimana Mas ya? Atau mungkin ada hal-hal yang lain gitu? Jadi tadi kalau dilihat Mas yang apa ya, yang segi empat itu, yang diamond itu, yang tadi kita ada di slide kita, nah itu kan namanya five divergence ya. Nah kita melihat kalau teknologi itu berada di atas atau membawa perubahan paling besar dan berpengaruh ke perubahan-perubahan yang lain Mas. Nah, contohnya aja apa? Contohnya adalah kayak sosial media gitu. Mungkin nggak sih kita akan berjualan online kalau nggak ada sosial media gitu. Atau kalau kita tarik ke belakang lagi, berarti awal mulanya adalah internet. Nah, kan perubahan dinamika sosial, dinamika di market, kemudian sosial dan sebagainya itu diawali oleh adanya internet ini kan Mas. Nah, oleh Hmm. karena itu kita ngelihat sebagai internet atau teknologi sebagai perubahan-perubahan paling dominan di antara perubahan yang lain itu. Mas. Dan teknologi ini ya sangat menonjol ya untuk perubahan Hmm, ya. betul Mhm. betul. Baik. Nah, kalau membahas tentang industri, ini kan tadi yang sebagai contohnya adalah industri perbankan. Kalau UMKM itu bisa nggak sih bikin strategic foresight juga? Mungkin usaha-usaha kecil menengah gitu ya. Kira-kira bagaimana nih? Mungkin kalau untuk UMKM sendiri, seperti yang tadi Kak Vina bilang ya Mas, jadi strategi foresight ini agak susah dilakukan kalau kita berdiri sendiri gitu. Karena kita kan mencoba untuk influence the future kan. Kita mencoba untuk membangun masa depan. Nah, banyak variabel nih yang terjadi dalam membangun masa depan tersebut. Nah, Mhm. tentu perlu kolaborasi di situ untuk membangun masa depan yang kita inginkan. Contohnya kalau di UMKM gimana? Contohnya adalah kita berkolaborasi dengan UMKM-UMKM di sekitar kita. Semakin besar kolaborasinya, semakin banyak peluang untuk menciptakan masa depan yang kita inginkan. Namun selain itu juga perlu lagi kolaborasi ke pemerintahan atau infrastruktur yang lain gitu Mas. Untuk mensupport kita membangun masa depan yang kita inginkan dalam melakukan strategi foresight ini. Kolaborasi semakin besar semakin baik ya bisa dikatakan seperti itu. Hmm, betul, Oh, betul Mas. oke. Nah, artinya UMKM pun sebetulnya bisa ya melakukan strategic foresight atau sangat memungkinkan, tapi tidak bisa berdiri sendiri ya. Hmm, Hmm, betul. baik, karena jangkauannya sangat luas dan tentunya berkaitan juga dengan kolaborasi. Nah, kembali lagi bagaimana caranya kita menyusun strategic foresight. Kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan? Mungkin tahapan-tahapannya bisa lebih rinci lagi, Mbak Afina, dijelaskan untuk Oke. mendapatkan strategic foresight ini. Oke, sebenarnya tahapan paling intinya adalah kita harus aware nih sama lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Perubahan apa yang paling banyak terjadi gitu.
Nah, untuk paling mudahnya kita balik lagi pakai ada yang namanya Five Dimensions of Change. Kita harus aware terhadap yang pertama teknologi itu. Kemudian regulasi yang mengikat. Kemudian sistem politik yang sedang terjadi. Kemudian juga dari segi ekonomi bagaimana kondisinya. Kemudian juga social culture atau behavior orang-orang seperti apa. Nah, kemudian juga dari segi marketnya seperti apa, baik dari segi kompetisinya ataupun mungkin hal-hal yang berpengaruh pada market itu sendiri gitu. Nah, kurang lebih kita harus aware dulu terhadap lingkungan yang ada dulu. Itu adalah hal paling simpel yang bisa kita lakukan gitu untuk prepare. Aware terhadap lingkungan dan perubahan. Nah, apakah sosial media ini juga termasuk salah satu perubahan yang terjadi ya? Dulu kan mungkin untuk promosi sosial media itu nggak semasif sekarang ya. Apakah sekarang ini juga memang sudah mungkin semakin dipergunakan dengan maksimal atau bagaimana nih? Oke. Silakan. Ya. Iya Mas, itu pasti sosial media. Sosial media kan masuk ke salah satu ranah teknologi ya. Dulu mana kita main sosmed paling apa ya, Facebook gitu kan zaman dulu gitu, atau Friendster, atau mungkin ada pet yang cuma berapa orang aja gitu yang sangat-sangat terbatas. Tapi dengan adanya perkembangan saat ini dan juga itu ngaruh juga ke social culture kita ya, culture kita yang FOMO nih, apalagi generasi saat ini takut banget nih untuk kehilangan tren atau ketinggalan tren. Nah, itu salah satu media juga sih, atau salah satu cara juga yang paling berpengaruh terkait dengan perubahan tersebut gitu. Mungkin ya bisa tambahin ya. Oke, mungkin kalau aku ngelihat sosial media itu sebagai dua perubahan sih mas, cuma satu. Jadi sosial media itu jelas membawa perubahan di teknologi dong. Dia jadi enabler untuk teknologi-teknologi lainnya. Nah, yang lain juga adalah ada perubahan social culture mas, karena timbulnya sosial media gitu. Dimana sekarang itu contohnya di iklan gitu mas. Kayak sosial media kan sekarang makin baik kan, semakin bagus, semakin baik. Sekarang kalau kita ngeliat iklan tuh sebatas iklan yang muncul di sosial media tuh nggak bakal ampuh lagi gitu. Perlu memberikan pengalaman imersif dari iklan tersebut. Kayak contohnya kita bisa berinteraksi dengan iklan dan sebagainya. Nah, hal itu dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang kemudian mempengaruhi kehidupan sosial kita, mas. Salah satu contohnya kayak gitu. Baik ya, kalau kita melihat memang perkembangan sosial media sudah sangat pesat sekarang ya, dan yang mungkin belum adaptasi, jangan sampai ketinggalan ya, terus bikin strategi juga ke depannya seperti apa, karena bisa jadi ini akan semakin berkembang, setuju nggak Mas Yahya? Setuju, mas. Aja sudah maju pesat, kita nggak tahu kan 10 tahun ke depan tuh akan ada apa gitu ya, yang kaitannya dengan teknologi. Nah, kalau begitu teknologi memang berada di urutan nomor 1 ya, yang berkaitan dengan strategic foresight ini ya. Betul, mas. Baik. Semakin menarik diskusi kita malam hari ini, Smart Listeners. Anda jangan kemana-mana, masih ada satu sesi lagi, tetaplah bersama kami. Smart Digimart akan segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas.
Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih bersama Smart Digimart, Digital and Marketing bersama tim Marples Inc. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Digimark, Digital and Marketing. Topik kita tentang Strategic Foresight for Creating the Future bersama dengan kedua narasumber di malam hari ini, Smart Listeners. Menemani malam Anda, ada Mbak Afina Faza Hairunisa, Associate Consultant Marples Institute. Kemudian juga ada Mas Yahya Faisal, Business Analyst Marples Institute. Nah, tentunya Strategic Foresight ini memberikan dampak positif. Seperti apa dampak positif yang mungkin bisa dirasakan untuk perusahaan atau juga masyarakat pada umumnya? Gimana Mas Yahya? Oke, Mas William. Jadi kalau aku melihatnya strategi Forsec ini dapat memberikan berbagai dampak positif, Mas. Yang pertama adalah adaptasi. Jadi ketika suatu institusi atau perusahaan melakukan strategi Forsec dengan benar dan baik, akan memberikan dampak berupa adaptasinya lebih baik ketika perubahan terjadi di depannya gitu. Nah, strategi Forsec kan tadi kita ngelihat sebagai sebuah bagian cara kita creating atau influencing the future kan. Nah, hal itu akan memberikan adaptasi yang lebih baik ya kita ke depannya. Yang kedua adalah resiliensi atau ketahanan. Melakukan strategic foresight akan memberikan resiliensi atau bagaimana cara kita memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi tantangan itu nanti, Mas. Nah, yang ketiga ini adalah strategic foresight memberikan kita momentum untuk melakukan transformasi. Nah, jadi kayak contohnya di bisnis mungkin dia belum melihat nih ada peluang bisnis A, B, C, tapi ketika dia melakukan strategi foresight, dia melihat ada momentum untuk melakukan transformasi ke bisnis-bisnis yang lainnya, dan itu kan akan berdampak pada yang masih bisnis yang sangat baik itu, Mas. Baik. Nah, apakah strategic foresight juga ini selalu kaitannya dengan mungkin uang gitu ya, Mas Yahya? Kalau misalnya dapat gambaran gitu ya, oke kalau ada tabungan gitu di perusahaan atau juga aset yang begitu cukup gitu ya untuk menghadapi berbagai macam situasi, ini selalu erat kaitannya dengan uang atau enggak? Kira-kira bagaimana nih Mas Yahya? Kalau menurut aku secara konsep strategi foresight ini jauh lebih luas, Mas. Contohnya itu adalah penerapan SDG kan. Jadi SDG itu jauh mungkin dari kata uang gitu. SDG lebih ke arah sustainable. Jadi gimana caranya suatu dunia ini sustain nih. Ntar akan ke depannya berbagai perubahan yang datang kita sustainable agar kita bisa hidup dengan keadaan yang lebih baik gitu, Mas. Jadi menurut aku tidak hanya sebatas uang sih. Tapi kan kalau perusahaan pasti profit oriented dong. Jadi kan pasti dia lebih ngarah ke arah profitnya. Jadi balik lagi ke visi dan misi dari sebuah institusi yang menerapkan strategi foresight ini sih, Mas. Jadi bukan kaitannya oke punya tabungan berapa gitu ya untuk menghadapi berbagai macam situasi ya, tapi strateginya kalau misalnya tidak dipersiapkan atau tidak strategic foresight bisa jadi ya tabungan tadi bisa jadi habis gitu ya Mas Yahya ya, karena Betul, salah satunya kayak gitu, Mas. ketika menghadapi berbagai macam situasi. Nah, kalau misalnya ada terjadi situasi seperti ya jangan sampai misalnya bencana gitu ya atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini bisa dapat gambaran nggak sih seberapa kuat strategic foresight ini bisa membuat perusahaan itu sustain? Gimana Mas? Oke. Jadi strategic foresight ini kan jadi andaikan ya kita udah melakukan di tahun keberapa gitu, Mas. Nah, tak perlu nanti seiring berjalannya waktu tuh kita harus melakukan strategic foresight terus-menerus gitu. Memperbarui strategi foresight kita. Nah, salah satu bagaimana sebuah perusahaan itu menanggulangi bencana ya dengan cara memperbarui strategi foresight itu, Mas. Contohnya adalah ketika COVID kan. COVID itu dia kan nggak langsung satu hari semua dunia kena COVID kan. Awalnya dari negara luar, dari mancanegara, kemudian masuk ke Indonesia. Nah, perusahaan yang memiliki kemampuan untuk melakukan strategi foresight yang baik kan tentu udah melihat nih ketika dari awal COVID ini datang, bagaimana dampaknya, kemudian apa yang harus dilakukan gitu, Mas. Ketika COVID ini masuk ke Indonesia. Jadi menurut aku ya salah satu cara adalah gimana strategi foresight ini terus diperbarui sih, Mas. Lebih banyak insight-nya, lebih banyak kita ngelihat apa yang akan terjadi untuk menanggulangi hal tersebut, Mas. Melihat apa yang akan terjadi ke depannya ya.
dan menyusun strategi itu dari sekarang. Dan sebetulnya semakin awal kita menyusun ini, semakin cepat akan semakin baik juga ya Mas Yahya ya. Betul, betul. Semakin cepat kita melihatnya, Mas. Semakin cepat kita melihat perubahan itu akan datang, maka semakin ada waktu juga nih untuk kita beradaptasi atau melakukan strategi foresight ini gitu. Beradaptasi. Karena ketika adaptasinya mungkin kita sudah siap, itu kita akan menjadi lebih kuat nggak sih? Atau mungkin ketika perusahaan lain mungkin bersusah payah, kita jadi lebih kuat gitu ya menghadapi situasi yang nggak tahu ke depannya itu seperti apa. Betul, Mas. Bahkan bisa menjadi momentum untuk kita malah berkembang gitu. Ketika ada krisis kan, nggak semua industri jatuh ya sebenarnya. Ada juga industri yang dapat memanfaatkan itu sebagai peluang gitu. Nah, salah satu kegunaan strategi foresight itu ya untuk mencari peluang momentum itu, Mas. Ada nggak sih contoh perusahaan Indonesia selain tadi perbankan yang kaitannya dengan kris ya, yang mungkin bisa jadi contoh nih, ini sangat baik melakukan strategic foresight. Boleh disebut brandnya, silakan. Mungkin selain dari bank ya, Mas ya. Hmm. Selain dari bank, mungkin kita lihat bank dulu kali Mas ya. Jadi salah satu bank yang baru hadir itu kan adalah bank digital Mas. Itu kan belum ada di sebelum COVID ya. Bank digital tuh memungkinkan orang berinteraksi sama bank tuh tanpa terbatas jarak banget, dan itu sangat membantu perekonomian Indonesia. Kenapa? Karena bisa menjangkau orang-orang yang memiliki kendala di mana nggak ada cabang banknya gitu di sana. Nah, ini kan salah satu perusahaan baru di Indonesia yang sangat membantu perekonomian Indonesia gitu Mas. Betul ya, sudah dapat gambaran semua ya semua listeners ya. Silakan Mbak Afina, mungkin gimana caranya kita melakukan strategic foresight ini sebagai highlight juga kepada smart listeners, sebagai closing statement juga, agar smart listeners semua dengan perusahaannya bisa menyampaikan ide ini ya, atau juga menerapkan ide ini sesegera mungkin. Oke, yang pertama tentunya kita harus peka terhadap lingkungan dan juga perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan kita. Kedua, kita menetapkan kira-kira skopnya sejauh mana kita mau membuat strategi tersebut. Jangan lupa juga menentukan time horizonnya, misalnya mau 5 tahun atau 10 tahun gitu. Kemudian setelah itu kita menganalisis nih setelah kita peka ya, menganalisis dari lingkungan perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian juga kira-kira hal apa sih yang bisa terjadi walaupun mungkin kemungkinannya kecil tapi dampaknya besar. Kemudian juga critical point apa yang dapat terjadi dari 5 driver tersebut gitu. Kemudian dari situ kita lihat faktor mana yang paling berpengaruh. Kemudian kita lanjut adalah membuat skenarionya. Membuat berbagai macam skenario. Kemudian dari hasil analisis skenario tersebut, kita cek mana yang paling berdampak, baik berdampak positif ataupun berdampak negatif, kemudian resikonya seperti apa. Dari situ kita bisa menentukan strategic foresight yang paling tepat seperti apa. Dan jangan lupa nanti tentukan juga indikator keberhasilannya. Setuju. Tujuannya adalah supaya apa yang sudah kita buat bisa terimplementasi dengan baik dan bisa diukur dengan baik. Baik, luar biasa apa yang disampaikan Mbak Afina dan juga Mas Yahya pada malam hari ini. Semoga bisa memberikan banyak manfaat untuk smart listener semua. Terima kasih banyak Mbak Afina, terima kasih banyak Mas Yahya. Anda yang terlewatkan pada malam hari ini bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM. Ketik saja Smart Digimark Digital and Marketing bersama dengan Mark Plus. Saya William Darmawan beserta dengan kedua narasumber mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Digimark Digital and Marketing bersama tim Mark Plus Inc. Sampai jumpa.